Sebenarnya kalau niatnya cuman untuk kaya aja, kayaknya bakal berat sih. Apa sih yang menghalangi orang-orang nggak mulai-mulai dalam bisnis? Kalau kita kolaborasi bisnis, itu bukan untuk curangin orang lain, bukan untuk makan orang lain, justru untuk profit bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng lah. Mau mulai bisnis, tapi kendalanya tuh di modal. Kalau di permodalan, what do you think soal itu? Sebenarnya selagi kita punya skill, selagi kita punya kapasitas, kayaknya banyak banget orang yang mau involve ke kita punya usaha sih. Ada nggak sih momen tergelapnya Bro Haris di masa muda? Sebenarnya SMP aku udah ngerantau sendiri ke Jogja. Justru tuh kayak kenal minuman keras segala macam tuh udah dari dulu. Yang tadi habis MLM setahun, Bro Haris mulai jualan. Gimana pengalaman berbisnis pertama kali? Mungkin gengsi ya saat itu, apalagi zamannya tiba-tiba harus jual gerobak, mungkin ada gengsi yang harus dihadapin. Nggak ada yang peduli sama kita selain diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain, kita nggak bisa berdiri di kaki orang lain, kita nggak bisa apa-apa itu nunggu orang. Mulai bangun kebiasaan apa-apa bisa sendiri gitu loh. Semua orang yang jago pasti pernah bikin kesalahan sih. Percaya dulu itu sih, semua orang besar pasti start dari kecil. Jadi nggak usah takut dimarahin, diomelin, akuin aja salah. Di saat krisis melanda, ada dua jenis orang. Yang pertama berhenti, yang kedua melaju. Tamu saya hari ini adalah jenis yang kedua. Founder dan CEO dari Valor Karya Asia. Beliau itu salah satu orang yang paling intuisi bisnisnya tuh paling tajam yang saya kenal. Thank you for your time, Bro Haris. Thank you Bro Edward. Itu kayaknya over deh. Over ya? But that's No okay, lah, that's it's okay. just a bit dari cerita kamu. Welcome to the game of life. Yeah, welcome. Thank you for invitation ya bro. Kayaknya sih teman-teman nggak bakal percaya kalau aku bilang Bro Haris yang seganteng ini, sekeren ini, penampilannya semua, tuh dulu sempet berjuang mati-matian pas di Jogja. Iya, Pas masih masa remaja. Pasti sih. Nah, tapi aku nggak bakal bahas itu sekarang. Kita simpan biar penonton penasaran dulu nih. Oke. Cuma I wanna start with a data. Ada data dari DBS, Bank DBS. Kalau 83,3% dari orang Indonesia tuh pingin banget jadi wirausahawan. Tapi berdasarkan data cuma 3,5% yang benar-benar akhirnya memulai buka usaha. Dan aku mau bilang kalau Bro Haris tuh bukan bagian dari 3,5% itu. Tapi bagian dari 0,35%. Waduh, kenapa Karena tuh? Bro Haris tuh nggak cuma mulai satu usaha. Udah mulai multiple businesses. Kalau dilihat dari data-datanya. Nggak, itu mah dulu ya. Kalau sekarang tetap core fokusnya ada di Iya, sini. tapi pengalaman memulai bisnis itu udah lumayan lah. Sementara kan banyak orang yang kayak udah berhenti. Mungkin pertama, menurut Bro Haris, apa sih yang menghalangi orang-orang yang 83,3% ini yang nggak mulai-mulai dalam bisnis? Oke. Kalau ditanyain apa sih yang bikin orang nggak mulai-mulai dalam bisnis, kayaknya bisa banyak hal ya. Terutama dari belief-nya mereka sendiri gitu. Mungkin ngomongin kayak lingkungan nggak support mungkin bahasanya. Mereka ngerasa pressure di lingkungannya nggak bisa bikin mereka eksplorasi lebih banyak. Terus yang kedua mungkin ngomongin lagi takut ini itu, resikonya belum siap dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau niatnya cuman untuk kaya aja, kayaknya bakal berat sih. Tapi kalau beneran pengen ngasih impact gitu ya, kayaknya itu mulai pasti bisa kepikiran. Karena menurutku bisnis itu kan it's solving people problem gitu. Semakin besar masalah yang kita bisa bereskan, semakin besar pula efek yang kita bisa dapatkan, kayak gitu sebenarnya. Jadi along the journey, spiritnya harus itu. Berarti kalau udah mau solving people problem, semangatnya adalah harus bisa ngadepin problem yang akan mau diberesin dong, kayak gitu. Nah pertanyaan adalah kita siapin diri nggak nih untuk solving problem ini. Misal contoh agensi gitu, atau misalnya kreatif media. Mereka mungkin akan bantu klien-klien mereka yang butuh sesuatu yang butuh ide yang fresh atau kreatif gitu ya. Terus misalnya lagi butuh sudut pandang atau delivery message yang berbeda gitu. Nah kalau misalnya saya sekarang di Valor, kita punya visi kan create true gentleman. Dalam arti kata kita pengen crafting true gentleman, yang artinya kita mungkin pengen ngebentuk pria itu jadi benar-benar gentleman mulai dari cara berpenampilan, berpikir, ataupun apa yang dipakai lah, kayak gitu ya, dari mulai groomingsnya dan segala macam. Nah, core fokusnya memang kita di groomings. Itu kan solusi yang harus kita mengerti adalah problem mereka, dari mulai pria tuh nggak suka ribet gitu. Pria harus simple gitu. Terus kemudian
hasilnya ada langsung bisa dirasain dan sebagainya, itu kan kita harus tahu, dan problem itu harus dipelajarin. Oke, berarti kalau dia misalnya nanti kalau skincare jerawatan harus solving pakai apa ya, kalau misalnya kurang lebih gitu sih. Jadi lebih ke reasonnya dia harus tahu dulu mau solving problem apa dan gimana cara solvingnya. Kalau dia bisa selesaiin itu, aku rasa dia akan cukup confident untuk maju usahanya. Nah, kebanyakan juga yang nggak mungkin running usaha mungkin karena mereka juga nggak analisis secara detail kira-kira resikonya apa aja ya, gitu sih. Karena lagi-lagi mungkin Bro Edwin dan teman-teman lain yang juga usaha udah preventif nih, resikonya di mana sih, gitu sih. Sehingga terukur dan bisa go untuk maju gitu. Wow, itu penjelasan yang sangat elaboratif mengenai mindsetnya. Dan menurut aku itu fondasi utama sih. Sebelum orang mulai bisnis. Yang tadi Bro Haris mention itu kayak mau mulai bisnis itu kayak harus dengan mindset solving people's problems ya. Yes. Dimana mostly people kayaknya mulai bisnis dengan mindset cuan. Benar. Sebenarnya itu nggak ada salah gitu. Cuman at least itu adalah impact-nya aja dari apa yang kita kasih solusi ke orang lain sih gitu. Tapi bakal banyak juga yang muncul kendala-kendala di orang Indonesia. Termasuk ya di lingkungan sekitar aku juga ngerasain lah. Maksudnya kayak mau mulai bisnis, tapi kendalanya tuh di modal. Kalau di permodalan. What do you think soal itu? Oke. Sebenarnya selagi kita punya skill, selagi kita punya kapasitas, kayaknya banyak banget orang yang mau involve ke kita punya usaha sih, kayak gitu, mau invest atau mempercayain kita kalau dia punya dana dan sebagainya, atau bisa gunain bank juga dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau baru pertama kali kan gunain bank nggak mungkin kan, kecuali udah punya bisnis yang berjalan, bankingnya juga udah ngerti gitu ya, dari laporan keuangan segala macam, mungkin enak untuk ambil loan. Tapi kalau misalnya on growth-nya terus lagi jatuh segala macam, selama kita ngejaga kredibilitas gitu ya, nggak curang, nggak makan orang gitu ya, maksudnya nggak curi, kayaknya akan banyak banget orang mau coba kasih kita opportunity kolaborasi sih, gitu sih. Itu yang aku ngerasa maksudnya penting banget di note itu, kayak kalau emang kita bilang kendalanya modal, padahal modal yang ada di Indonesia tuh banyak banget ya. Justru investor yang aku temui kebanyakan bingung uangnya mau ditaruh di mana. Dia mau naruh pasti dia orang yang tepat kan, kayak gitu. Nah, orang yang tepatnya juga nggak semudah itu ditemuin gitu ya. Bisa jadi memang secara looks-nya udah oke semua gitu, tapi secara kepribadian kita nggak tahu kayak gitu ya. Mungkin ada yang bilang setiap orang punya harganya gitu. Ya gitu deh mungkin bahasanya. Dan yang aku notice itu kayak tadi Bro Haris bilang, of course kalau pinjem bank kita harus punya proven business model ya. Tapi kalau dalam investing kan ada resiko ya. Di saat ada investor yang mau invest ke seseorang, Bro Haris pernah nggak sih alamin maksudnya kayak failure, dan apakah itu wajar buat pebisnis, dan gimana cara Bro Haris waktu itu hadapi itu? Oke, sebenarnya ini banyak banget juga dulu. Jadi dulu waktu 2020-2021 pandemi lah ya, 2019-2021 di before pandemi sampai pandemi, aku dulu lumayan gak fokus ya usahanya. Jadi banyak banget yang dibuka, termasuk F&B. F&B juga salahnya dulu sempat kemitraan juga, bisnis artinya kita yang kelola bisnisnya. Tapi at the time sekarang terlalu banyak multiple bisnis, nggak fokus, kontrol yang nggak deep, ada banyak fraud dan segala macam. Akhirnya 2022 harus tutup, kayak gitu, harus tutup. Nah, cuman karena investor juga udah trust sama kita, saya pribadi, dan dia juga udah paham bahwasanya bisnis ini bangkrut karena few things, udah. Tapi in the past-nya, saya ngerasa itu masih jadi responsibility saya gitu. Jadi ketika saya punya dana lebih, saya justru kembaliin investmentnya dia. Dan dia juga cukup ngobrol kaget gitu. Maksudnya, Riz, ini uang apa? Bro, ini uang yang kemarin. Ini nih bisnis yang kita bangkrut nih, kayak gitu. Maaf nih, baru bisa balikin sekarang juga, baru mulai perekonomian mulai baik lagi dan sebagainya, kayak gitu sih. Dia juga appreciate about that lah gitu. Karena aku ngerasa spiritnya kalau kita kolaborasi bisnis itu bukan untuk curangin orang lain, bukan untuk makan orang lain, justru untuk profit bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng lah. Kalau memang rugi, nggak tahu, aku nih prinsipku pribadi mungkin juga salah. Kalau memang rugi, kalau aku ngerasa nanti bisa ngembaliin di satu waktu, pasti aku akan milih ngembaliin sih, meskipun tuh take a time gitu sih, biar nggak ngerugiin orang lain aja sih, spiritnya gitu. Aku yakin
itu sama sekali tidak salah. Itu barusan banyak investor berdiri di tempat duduknya tuh langsung cari kontak Bro Haris. Soalnya kayak I really believe, maksudnya kayak walaupun kita maksudnya di bisnis ada risk dan bisa gagal, bagian terpentingnya tuh pas kita menghadapi kegagalan itu ya. Betul. Dan I think caranya Bro Haris itu the best way untuk respond to failure, yaitu dengan bertanggung jawab, berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab. Yes. Dan itu aku appreciate banget. Kayak learned. Ya, yang penting nggak lari dari masalah lah ya, kita hadapin aja. Ya. Tapi kalau dari Bro Haris, ada nggak sih framework yang dipakai, misalnya buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, framework misalnya kayak menentukan, mungkin pertama mulai dari ideation dulu deh. Apakah ide ini viable untuk dijalanin? Gimana sih kita periksa ide yang menarik untuk kita jalanin sebagai bisnis? Sebenarnya mungkin berangkatnya dari marketnya dulu kali ya. Oke. Kalau memang mau main di red ocean, berarti kan market yang udah ngerti sama produknya, tinggal USP-nya apa. Kalau mau main di blue ocean, something yang baru, pertanyaan adalah apakah kita punya bensin yang kuat dan lama untuk bisa mengedukasi produk barunya dan sebagainya. Karena kadang nggak semua produk inovasi itu bisa berdiri lama juga gitu loh. Dan itu butuh take times untuk bisa making money yang bagus gitu. Mungkin udah lebih ke ngecek dulu marketnya ada nggak nih, ada audiensnya kayak gitu, competitionnya gimana. Kalau bisa jangan yang terlalu banyak competitionnya, masuk yang ke agak niche tapi kebutuhannya ada, atau misalnya ke barang-barang yang mungkin orang anggap tabu untuk dipromosiin, teman-teman juga bisa masuk niche kayak gitu tuh menurutku bakal bagus. Terus yang kedua mungkin kalau udah ngeliat marketnya begitu, udah tahu datanya, udah ngumpulin datanya, gather data, cek dulu semua uang berputar di industri berapa, cek dulu berapa revenue dari kompetitor dan segala macam. Kalau udah bisa, itu ada banyak banget tools yang bisa dipakai gitu ya. Baru nanti cobain produk market fit-nya, develop produk, tes ke audience, nggak perlu bahasanya dijual dulu, lebih ke testing dulu aja. Mungkin dari 100 sampel yang dikasih ada target, misalnya 90% nih harus udah approve, bilang oke. Kalau under 90% ulang lagi, R&D lagi. Nah itu coba, terus komunikasiin juga, tanyain ini kalau dijual harga berapa sih layaknya, terus misalnya efeknya berasa atau enggak, atau misalnya lagi packaging bagusnya seperti apa, kesan namanya dari ini lebih bagusan mana, itu semuanya diobrolin sama target marketnya, diambil testing gitu. Kalau itu udah approve, score produk developmentnya juga 90% semuanya udah oke, go coba produksi, tapi nggak usah yang banyak dulu. Paling coba dengan size yang kecil, walaupun HPP jadi mahal nggak apa-apa, tapi size kecil tuh untuk coba ngetes dulu aja marketnya oke atau enggak, kayak gitu sih. Nah nanti coba jualan, maksimalin effort, kalau feedbacknya bagus atau bahkan sampai mungkin ada yang PO dan segala macam, baru naikin kapasitas produksinya, baru mulai serius ngedalamin cost apa yang bisa direduce dan sebagainya sih. Mungkin kayak gitu sih ya. I see. Tapi at the times in the first phase-nya adalah dari tadi udah mulai nentuin target audience, udah mikirin juga cost structure-nya kan. Dari mulai kita tahu nih range OGS-nya bisa segini, tapi kuantitinya harus banyak, tapi kalau kita ambil sedikit masih segini. Terus pikirin juga distribution channel apa yang mau kita deliver kan. Jadi bisa mikirin margin-marginnya. Kalau FMCG gini kan produk kayak gini, kalau dia main online doang, nggak mikirin kanal distribution offline ataupun kayak modern trade dan sebagainya, itu pasti marginnya nggak akan bisa dia pikirin tebel. Tapi kalau udah mikirin dari awal, ini untuk masuk ke modern trade juga, untuk masuk ke online channel juga dan segala macam, dia pasti mikirin at least minimal 3-4 kali lipat lah dari COGS yang mereka punya kan. Karena potongan-potongan udah banyak banget, di marketplace udah banyak, campaign udah banyak, belum lagi kalau beli putus dari modern trade dan segala macam kan. Gitu sih. Ini pasti teman-teman ada yang bilang, waduh ini urusan kuliah bisnis apa gimana? Dipikir teori doang. Padahal disclaimer buat teman-teman, Bro Haris ini bukan hanya bicara dari bisnis yang sedang dia jalankan, tapi Bro Haris ini dulu sempat ambil jalur consulting juga. Dulu sempat punya bisnis konsultan juga sih gitu. Dan udah melayani lebih dari 200 businesses. Jadi kalau kayak yang tadi Bro Haris bicara itu benar-benar berat. Jadi aku harap teman-teman bisa backwards sedikit, taking notes. Kayak apa yang Bro Haris bilang. Oke. Dan itu frameworknya sangat menarik. Tapi kan zaman sekarang banyak banget motivator yang kayak bilang,
jangan menyerah. Kayak mungkin sedikit lagi nih kamu punya emas, kamu harus mencangkul lebih lagi. Tapi aku percaya salah satu seni di bisnis itu mengetahui knowing when to stop. Yes. Kita harus tahu di saat apa bisnis kita tuh sebenarnya udah nggak works lagi gitu. Yang mungkin orang zaman sekarang bilang udah masukin fase sunset, udah mulai terbenam gitu ya. Gimana sih cara Bro Haris nentuin bisnis yang udah masuk ke fase sunset dan kapan kita harus berhenti menjalankan sebuah bisnis? Oke, sebenarnya kalau nentuin bisnis udah masuk fase sunset itu banyak. Itu juga sebenarnya nggak cuman ke sunset ya, tapi lebih ke resources yang kita punya juga. Sometimes kita mau misalnya jualan produk yang misalnya bahasanya kayak high value produk gitu. Kadang kan delivery juga harus dengan yang proper ya, proper communication, proper content dan sebagainya, itu juga costnya biasanya gede. Kalau at the condition kita udah nggak bisa sekuat itu, ya udah pivot aja. Dulu juga sama, jujur belajar dari pengalaman pribadi ya, 2019, 2020, 2021 itu masih gaspol semuanya keluarin, kapasitas tabungan dari kripto, tabungan di tanah semuanya dikeluarin cuma untuk nguatin ego aja. Iya, mau tetap begini nih gitu. Tapi ujung-ujungnya malah habis gitu. Jadi dari situ learning, wah harusnya tahu lebih cepat untuk stop. Tapi at the times belajar akhirnya. Metriknya banyak kok yang mulai kelihatan, kayak mulai repeat order customer-nya mulai nggak ada nih, kayak gitu, mulai berpindah. Terus competition harganya udah mulai makin gila-gilaan nih, main rendah-rendah semua gitu ya. Terus yang ketiga mungkin ngomongin lagi dari customer tadi, repeat order udah nggak ada, competition harganya udah mulai nggak jelas, udah ada produk alternatif sih, produk alternatif. Nah, rasanya itu harus segera coba akuisisi knowledge soal produk alternatif itu sih. I see. Itu kalau perlu pivot ya just do it sih. Ada dua jalan nih, maksudnya pertama pivot, yang kedua baru quit. Yes. Cuma pivot nih boleh tolong dijelasin nggak ke teman-teman apa sih arti pivot? Oke, pivot itu ibaratnya ngerubah arah ya. Yang tadinya mau misalnya directionnya mau jadi yang begini nih, terus bisa jadi switch dengan kondisi lainnya, ataupun produknya juga bisa di switch gitu. Tapi at least masih in the same audience. Jadi kita nggak perlu terlalu ngoyo untuk ngeyakinin audiensnya lagi gitu. Misalnya teman-teman punya produk marketnya emak-emak gitu ya. Nah yang tadi misalnya jualan produknya adalah panci dan sebagainya, alat dapur, bisa aja shifting jadi bumbu dapur, pivotnya dan sebagainya gitu. Jadi masih the same audience, tapi at least punya perhitungan yang jauh lebih matang dan sebagainya sih gitu. Jadi mungkin kata kuncinya tuh di pengubah haluan, tapi dengan customer segment yang sama ya? Ya, itu jauh lebih cepat. Sebenarnya kalau mau ngerubah bisnis yang lain bisa aja. Tinggal effort teman-teman mau lebih atau enggak, mau ya kan di prosesnya gitu sih. Itu. Aku ada denger nih kata-kata dari penonton barusan. Ini mah Bro Haris nih pasti backgroundnya emang pengusaha semua nih, orang tuanya. Orang tua pengusaha, pasti background pengusaha. Kita boleh nih masuk ke sedikit ke backgroundnya Bro Haris. Silakan. Bro Haris tuh datang dari keluarga apa sih, keluarga pengusaha? Enggak. Keluarga apa sih? Boleh tolong diceritain dikit Bro. Almarhum ayah itu dosen, dulu dosen. Juga ngetes PNS biasanya. View kampus lah. Kalau ibu masih PNS sampai sekarang. Jadi kalau dibilang dari keluarga yang kaya, kayaknya enggak juga gitu. Tapi kalau cukup, insya Allah cukup. Karena orang tua itu dulu ngesekolahin mungkin SD itu di Al-Azhar gitu ya, Al-Azhar segala macam. Sebenarnya network dan circle-nya banyak teman-teman yang memang anak pengusaha. Walaupun ayah saya bukan tuh, almarhum ayah bukan, ibu bukan gitu ya. Tapi dari sana jadinya ngelihat teman-teman yang dididik dengan baik dan sebagainya. Jadi mungkin jadi punya mimpi pengen jadi kayak ayah mereka dulu waktu cita-cita yang waktu SD dan sebagainya. Dari situ sih spiritnya coba tahu kerja keras dan sebagainya. Cuman kalau belajar kerja keras, saya belajar banyak dari orang tua lah gitu ya, gimana ngajarin dan sebagainya gitu. Work ethic-nya. Yes. Tapi ini benar-benar menunjukkan kalau lingkungan benar-benar menentukan masa depan seseorang ya. Lingkungan edukasi menurutku kan nentuin gitu. Tapi kenapa Bro Haris nggak tertarik untuk maksudnya ambil jalur the safe way aja yang semua orang suka? Maksudnya mendaftar jadi PNS kayak gitu, apakah pernah kepikiran? Sebenarnya
waktu habis lulus SMA itu orang tua tuh kan ngetes PNS. Sebenarnya kalau masuk jadi IPDN dan sebagainya pasti masuk sih. 100% garansi, yakin juga. Cuman itu ada undangan juga ke ITB sama Brawijaya kan. Waktu lulus SMA nggak mau ambil juga. Nggak diambil juga. Pengennya fokus jualan aja. Karena dari SMA tuh sudah sempat dulu jualan apa ya, sabun, herbal gitu. Sempat juga konveksi gitu sih, maklun. Jadi sekolah-sekolah atau kelas-kelas pengen bikin jaket kelas, baju kelas, terus aku coba bantu desainin, ya di Photoshop dan segala macam, terus aku lempar ke konveksi gitu. Jadi dulu SMA suka main ke SMA lain, so deket, ya so kenal so deket gitulah. Tiba-tiba sore datang main basket bareng, habis main basket bareng nanyain ketua OSISnya siapa nih, terus ketemu ketua OSIS yang ngobrol, bro, lu nggak mau bikin jaket kelas, lu nggak mau bikin ini, ayo gue bantuin kayak gini, nanti gue kasih per person 10.000 dan sebagainya, gitu-gitu dulu. Dan mulai kayak gitu, MLM juga dulu dan sebagainya, sampai akhirnya karena networknya kenal hampir satu SMA di Pontianak di yang sepantaran ya. Dulu sampai ditawarin untuk coba jualan kunci UN lah dan sebagainya. Jadi ya gitulah zaman dulu ya. Jadi sempat belajar lah kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak notice, tadi tuh Bro Haris sebutin banyak banget teknik negotiation, mulai dari bangun bonding sama anak-anak SMA lain, terus main basket dengan cara main basket bareng, terus habis itu mulai call to action nih, nanya ketua OSISnya siapa ketua OSISnya siapa nih. Maksudnya negotiation dengan cara mutual yang tawarin 10.000 per kepala kayak benar, gitu. Benar. Itu Bro Haris belajar kayak gituan dari mana sih di umur yang semuda itu? Itu dulu tahunya dari MLM ya. Dulu berangkat dari MLM sejujurnya. Jadi di MLM tuh belajar public speaking lah. Terus bahasanya kayak sales juga ya, kita approach people, terus ngundang, present, something like that lah. Dulu sempat juga dapat beberapa penghargaan dari MLM. Jadi dari sana sebenarnya mindset bisnisnya kebentuk dari sana sebenarnya. Oh, wow. Berapa lama di MLM, Bro? Nggak lama, kayaknya setahun ya. Setahun. Tapi impactful banget ya? Impactful. Ini berani ngomong di kamera bukan karena mau nyebut brand MLM enggak, tapi lebih ke ngerasa memang itu one of the learning path sih yang bisa ngebentuk sampai sekarang lah gitu sih. Meskipun stigmanya MLM lagi kayak kurang bagus, tapi aku udah ketemu beberapa orang paling hebat yang aku temui. Emang dari dulu itu mereka backgroundnya banyak yang MLM, dan mereka tuh belajar banyak banget dari MLM, dari negotiation, mindset, everything. Crafting self-nya jadi bagus sih sebenarnya. Kalau kita ngerasa ketika udah keluar dari sana, udah fokus ke yang lain, kayak ngerasa, oh dulu berimpact juga ya begini ya. Kok dulu berani senekat ini ya, pitching sama orang yang jauh lebih gede, padahal bocah ingusan SMA dan sebagainya gitu. Masih pakai seragam, tapi di situ jadi belajar mentalitas sih sebenarnya itu sih. What do you think itu pelajaran terbesar yang bisa Bro bagikan ke teman-teman dari MLM pada saat itu? Waduh, kalau ngomongin di MLM, pasti lebih ke belajar cara komunikasi ya. Terus cara follow up yang benar gimana. Ngomongin cara closing itu juga dari dulu udah belajar tuh pertanyaannya, gimana caranya kita bikin jawaban dia ya dan ya gitu ya. Jadi gimana nih bro, mau ketemu pagi apa sore kita diskusi? Ya jawabannya pagi pasti ketemu, sore juga pasti ketemu ya kan. Habis pitching juga obrolan, oke bro, jadi lu mau coba yang mana? Mau coba yang 1 dulu atau 3 dulu nih? Ya, terus nggak ada jawaban mau coba nggak lu? Enggak, dan gitu ada jawaban enggak. Kita langsung kasih opsi, coba yang 1 dulu atau 3 dulu nih, kayak gitu. Jadi nggak ada ruang untuk tidak ya? Jadi antara iya atau iya? Ya dan iya, dulu ya itu learningnya di sana sih dulu, belajar banyak dari sana dulu. Dan yang aku notice dari MLM tuh orang-orangnya resiliensinya tuh lumayan banget. Karena mereka tuh bisa handling with rejections. Benar. Dulu Bro Haris penolakan pertamanya di MLM tuh sekeras banyak banget. Sampai dulu dikatain di SMA, lu jangan deket-deket Haris lu, taruh di prospek gitu. Terus dikata-katain, mau sekolah apa mau jualan Haris gitu, mulu tuh di SMA. Tapi diajakin main juga, kayak main gak pernah bisa nih. Terus aku bilang, kalau aku lagi santai, aku bisa main, pasti aku bayarin kalian. Tapi kalau aku ini aku nggak bisa, aku fokus ke sini. Karena kalau aku main terus, siapa yang nentuin masa depanku? Mau bayarin masa depanku dulu gituin teman-teman. Jadi ya udah ada proses gitu sih. Sampai sekarang. Tapi ada nggak sih momen tergelapnya Bro Haris di masa muda? Yang sebenarnya kalau Bro Haris lihat sekarang, looking backwards itu, rasanya itu blessing in disguise gitu. Kayak momen-momen paling gelap di hidupnya Bro Haris pas masih muda. Oke, sebenarnya SMP aku udah ngerantau sendiri ke Jogja. Di boarding school gitu. Tapi sering kadang kabur-kaburan ya. Kabur-kaburan, nggak ada orang tua kan di sana, jadi cari hidup lah. Itu
Sempet cuci piring di Padang, Cuci jual piring, bro. iya, jual gorengan, ngobrol main sama preman, dipukulin preman. Itu zaman itu ya, tahu rokok, tahu dulu bahasanya apa ya, sorry itu saya kayak narkoba dan sebagainya, itu SMP udah already know gitu. Nah, tapi kerasnya hidup saat itu jadi nertipin aku. Dulu sejujurnya SD aku mungkin orangnya justru kayak nakal banget malah SD. Karena bukan berada di keluarga yang berkecukupan juga ya, mungkin different education. Tapi ketika mulai merantau sendiri tuh SMP, itu banyak ngajarin banyak hal sih ke aku untuk memperbaiki kepribadian dan sebagainya. Akhirnya pas SMA kelas 2 pindah lagi Kalimantan, lebih tahu fokusnya, resilience-nya, perjuangan kayak gimana. Makanya pas masuk MLM mulai kebentuk mindset-nya. MLM habis tahun udah coba dagang aja, jualan apa aja gitu, bikin jaket kelas lah, jualan sabun herbal, terus jualan kunci UN gitu ya. Yang penting bisa ngidupin sendiri, karena SMA tuh udah mulai bayar sekolah sendiri terus juga dari SMA. Akhirnya pas mau lulus kuliah, orang tua tanya, ayo masuk PDN Tony, nggak mau, tetap kaburnya dari rumah, jualan aja kayak gitu. Akhirnya mutusin, orang tua bilang ya udah penting S1. Akhirnya cari kampus bisnis dulu saat itu. Kalau ditanya momen tergelapnya mungkin saat itu ya Bisa. itu ya, ketika orang SMP mikirin udah liburan kemana sama family, masih mikirin main, aku dulu udah coba kerasnya hidup sih gitu, dari nggak punya apa-apa terus dorong gerobak lah apalah gitu sih zaman itu. Orang tua tuh nggak tahu kondisi itu, di rumah fine fine aja sebenarnya, Orang tua nggak tahu. nggak tahu kondisi Kenapa nggak itu. diceritain, bro? I don't think to tell the problem itu jadi salah satu solusi ya. I think I need to grow dengan nyelesain problemnya sendiri gitu sih. Beliefnya dulu selalu begitu sih, nggak tahu kenapa. Sampai sekarang mungkin masih kebawa. Jadi tipe yang akhirnya ngebentuk jarang suka minta-minta. Minta apapun jarang. Ke orang tua kayak nggak pernah, ke temen, ke ini kayak nggak pernah juga. Jadi sungkan juga kadang untuk minta tolong. Jadi selalu ngerasa bisa nih pasti beresin sendiri. Coba. Kalaupun nggak akan pernah minta, lebih ke kayak oke, aku bisa bantu apa buat kamu, kayaknya kita kolaborasi, aku butuh bantuan kamu di sini, kayak gitu sih. Jadi jarang yang minta ini dong, jarang banget kayaknya. Nggak tahu itu jadi sampai sekarang kayaknya bawaan untuk nggak minta-minta apapun sih gitu ya, mentalnya. Orang mutual ya. Kalau mau pun kerjasamanya kolaborasi ya. Betul I see. kayak gitu sih. Tapi bro, pernah nggak sih ngerasa kayak aku sedikit percaya sama alternate universe. Saya aku ngerasa setiap kita ambil keputusan itu ada diri kita, versi lain diri kita yang mengambil keputusan yang lain. Yes. Jadi cabangnya itu banyak banget. Oke. Jadi di saat waktu itu Bro Haris sampai harus bergaul sama preman lah, harus cuci piring di saat SMP, di saat anak-anak lain liburan. Mungkin bilang, aku habis dari Singapura, aku habis dari mana. Bro Haris waktu itu harus berjuang. Pernah nggak sih? Maksudnya Bro Haris ngerasa kayak hidup ini tuh nggak adil gitu. Kayak maksudnya kayak, aku yakin banget ada Bro Haris, versi Yes. Bro Haris, yang waktu itu memilih untuk kayak, apa gue jadi jualan narkoba aja ya waktu itu ya? Maksudnya kayak, Benar. karena yang kita tahu kan referensinya itu kan Yeah. ya di jalanannya. Pernah ngerasa kayak ini orang tua kandung nggak sih? Sempat mikir dulu kayak gitu ya. Seberapa kerasnya hidup ngelewatin semua gitu. Bahkan justru tuh kayak kenal minuman keras segala macam tuh udah dari dulu. Tapi efeknya karena tahu lebih dini, udah pernah nyobain lebih dini mungkin ya. Sekarang jadi nggak terlalu kayak gimana sama barang-barang begitu. Tapi kalau ketemu masih teman-teman kayak gini tetap biasa aja, nggak pernah kebawa kayak gimana sih, karena udah tahu kontrol aja dirinya, batasan sampai mana dan sebagainya. Karena masa lalu yang dulu dilewatin mungkin kalau diceritain lumayan bisa dibilang dijudge orang-orang, mungkin ini nggak bakal punya masa depan sih bocah gitu sih. Pasti bakal begitulah kalau ngeliat masa lalu gitu. Iya. Itu Jadi, sih. bro, kalau buat teman-teman yang lagi melalui fase itu tuh, misalnya sekarang tuh lagi ada teman-teman yang dia lagi fase di mana dia ngerasa mungkin bisa jadi dia juga nanya gitu, ini orang tua gue kandung gak sih? Yes. Dan dia ngerasa kayak hidup tuh nggak adil banget. Gue di Yes. posisi yang kayak gue harus berjuang, di mana teman-teman gue tuh lagi mikirin liburan doang. Bro, itu mau nyampein apa sih ke diri bro yang di versi waktu itu? Percayalah, orang tua tuh selalu didik kita dengan baik. Mungkin yang kamu rasain sekarang nggak nyaman, nanti kamu bakal ngerasainnya pas dewasa, itu jadi satu yang
ngebentuk diri kita dan pasti kamu terima kasih soal itu. Karena ada satu behavior dulu di SD yang orang tua aku coba bentuk ya, ayah dan ibuku coba bentuk, bapak dan ibuku coba bentuk. Aku SD itu dulu di Al-Azhar, jajan cuma dikasih uang Rp1.000. Padahal kalau untuk makan itu minimal 5-10 ribu. Oh, wow. Itu aja nggak cukup. Nah, tapi setiap pulang sekolah, aku nggak boleh masuk kamar kalau nggak masukin uang ke celengan. Jadi kamarnya dikunci. Oh, wow. Jadi celengan taruh depan kamar, kalau udah dimasukin baru dibuka. Iya. Jadi aku selalu harus pikir gimana masukin uang di celengan. Jadi waktu SMA itu di Al-Azhar kita sempat main bola di depan ada lapangan bola kayak gitu. Terus kalau main bola biasanya aku lebih milih, aku mau ke kantin duluan nih, ada mau nitip nggak? Nah, aku tanya anak-anak, nitip, oke, aku minta 1.000 semuanya. Ongkos nitip. Iya, baru aku makan di kantin segala macam. Baru aku bawain. Dulu juga sama, mereka udah main handphone, aku belum, aku nggak punya handphone. Aku lebih ke mainan tradisional yang kayak nempel-nempelin karet di tembok, tarik lagi gitu-gitu. Nah, mereka ngeliat itu, ya udah, itu aku boleh, Pak, mainin aja. Terus tukeran, aku mainin handphonenya, dia mainin itu kayak gitu kan. Kalau rusak, aku suruh ganti sekaligus beli. Nitip mereka, ganti beli. Itu aku jualan tuh dulu. Spiritnya dari SD udah begitu dulu. Ngajarin lah, ngeliat peluang. Gitu sih. Aku nggak nyangka bakal ada pelajaran parenting yang masuk di sini. Iya. Sebelum masuk kamar disuruh masukin uang ke celengan. Benar-benar. Dulu ngerasa kayak benar-benar peak moment itu SMP sih. Karena ngerantau sendiri kayak orang tua juga nggak pernah visit rutin kan. Pernah ketemu paling setahun sekali gitu-gitu. Jadi kayak ngerasa, ini beneran nggak sih kayak gitu. Dari banyaknya problem. Tapi sisi lain kalau sekarang berterima kasih banget atas semua didikannya dulu. Mungkin kalau nggak dididik kayak gitu, hasilnya mungkin nggak bisa sekuat sekarang sih gitu. Itu sih. Ini benar-benar reminder buat teman-teman yang melalui fase itu. Yes. Harapannya kalau kalian mengambil cara merespon yang benar itu 5-10 tahun lagi mereka bakal look back dan malah bersyukur. Yes. Karena ada fase-fase gelap ini. Setuju. Fase-fase berat ini. Setuju banget. Setelah itu Bro Haris yang tadi habis MLM setahun, Bro Haris mulai jualan. Gimana pengalaman berbisnis pertama kali? Apalagi dari keluarga yang latar belakangnya bukan pebisnis. Tapi karena basic skill sales dan approaching people yang dari MLM itu udah gitu. ada, jadi sama. Patternnya itu kenapa mulai ke sekolah-sekolah SMA masuknya lewat main bola, main basket, terus kan main bareng, habis itu nganyain OSIS. Ya gitu sih, along the way berjalan lah kayak gitu. Sampai itu belum paham namanya branding, belum paham namanya ngurus finance, operation tuh belum paham. Taunya pokoknya making money, jualan tuh sudah gitu. Tapi pas udah after lulus SMA, nah itu mulai magang tuh dulu untuk belajar digital marketing. Zaman tuh masih SEO, masih bikin blogging. Nah itu belajar. Orang lulus SMA, liburan aku juga enggak. Aku langsung ambil magang 3 bulan sambil nunggu masuk kuliah saat itu. Ya udah, itu sih. Tapi ada nggak sih kayak tantangan terbesarnya Bro Haris yang kemungkinan pasti itu dihadapin juga sama teman-teman yang mau mulai bisnis di awal-awal, dan waktu itu cara Bro Haris hack cara itu tuh gimana untuk ngelewatin masa-masa tantangan terbesar itu? Kalau misalnya ngomongin tantangan terbesar, mungkin gengsi ya saat itu. Apalagi zamannya masih SMA atau misalnya masih muda. Sekarang kalau kalian udah terbiasa dengan hal nyaman, tiba-tiba harus jual gerobak, mungkin ada gengsi yang harus dihadapin. Nah kalau saya dari dulu udah prinsipnya, bodo amat lah sama gengsi gitu. Yang penting bisa hidup di kaki sendiri tuh jauh lebih important gitu sih. Itu aja sih. Jadi buang jauh-jauh aja gengsinya. Tetap lakuin aja yang kira-kira bisa dilakuin terbaik, tapi gimana kita nge-treat customer tuh jauh lebih penting ya, servicesnya kita sih gitu. Dan yang aku lihat Bro Haris tuh, I wanna say perfectionist. Bisa dibilang kayaknya begitu ya, over analytic kayaknya aku selalu bilang itu kayak over analytic. Kadang suka gitu, tapi ada plus minus lah kayak gitu sih. Nah itu bahasanya perfeksionis banget. Iya. Dibilangin perfeksionis, dia koreksi over analytic. Itu perfeksionis banget. Benar. Tapi I agree with that. Bro Haris capek nggak sih, maksudnya kayak menjadi seorang mungkin bukan perfeksionis, over analytic. Maksudnya capek nggak sih sebenarnya kadang-kadang hidup kayak sebagai seorang over analytic kayak gitu? Sekarang lebih kenal sih sama diri sendiri. Jadi tahu juga sih kapan harus go, kapan harus rem sebenarnya. Terus itu juga impact-nya ke kepribadian. Dulu kayaknya SMA tuh bisa ekstrovert banget gitu ya. Terus ngadepin problem, bisnis jatuh, bangkrut berapa kali, keluar masuk bikin baru dan sebagainya.
itu bikin kita jadi agak sedikit introvert, dalam arti kata pengen coba perbaikin apa sih yang salah gitu. Tapi at the moment ketika business peak-nya bagus banget, bisa lagi extrovert lagi gitu. Tapi akhirnya sekarang lebih di kondisi yang bisa mainin dua peran itu, kapan harus extrovert, kapan harus introvert gitu. Nah jadi kalau ditanyain tadi capek nggak sih, sekarang lebih bisa ngatur ritme sih, lebih bisa ngatur ritme, ngerasa blessing juga, tapi ngerasa juga ini harus bisa disesuaikan sama sisi lainnya untuk bisa eksekusi lebih cepat, harus lebih berani gitu sih. The art of knowing when to stop ya bro. Maksudnya Yeah. kayak kadang ada orang yang ngerasa gue nggak boleh nonton nih, gue nggak boleh nongkrong sama teman gue harus kerja terus. Padahal saat dia kerja terus dan nggak tahu kapan istirahat, itu justru sebenarnya menurunkan produktivitas kan. Iya, iya. Jadi Ya, yang benar. tadi Bro Haris bilang mengatur ritme itu menurut aku sangat penting. Setuju. Dan banyak yang bilang juga istilah it's lonely at the top bro. Apalagi di dunia bisnis ya. It's lonely at the top karena orang yang di atas tuh bakal ngerasa sepi banget. Dan apalagi seorang business owner itu kesepiannya luar biasa sih kayaknya. How do you cope with that? Kayak apa sih yang Bro rasain pas jadi business owner dan gimana cara melalui itu? Itu kayaknya udah belief dari kayaknya since SMP merantau, terus sampai akhirnya kuliah pun di Jogja lagi, bangun usaha di Jogja, terus ke Bali, ke Jogja lagi. Dia udah paham sih bahwasanya nggak ada yang peduli sama kita selain diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain, kita nggak bisa berdiri di kaki orang lain, kita nggak bisa apa-apa itu nunggu orang. Jadi selalu percaya memang semuanya harus kamu hadapin sendiri. Jadi mulai bangun kebiasaan apa-apa bisa sendiri gitu loh. Makan sendiri, mau nonton bioskop sendiri, fine. Bukan berarti nggak ada teman gitu. Tetap ada waktunya ketemu, kumpul teman dan sebagainya. Tapi at the times ada waktunya kita perlu ngabisin waktu sama diri sendiri. Justru disitulah momen-momen lebih banyak insight keluar, lebih banyak ngerti diri sendiri juga dan sebagainya. Kebanyakan dari kita mungkin nggak nyaman untuk ngomong enggak gitu. Kalau misal diajak teman selalu. Kalau aku pribadi, aku akan pertimbangkan kondisi berpikirku saat itu gitu. Kalau aku lagi pengen sendiri, beneran pengen sendiri, ajakan seseru apapun aku bilang enggak. Tapi kalau aku rasa aku kayaknya perlu ketemu orang deh atau apa, kadang aku yang invite few friends lah untuk melakukan sesuatu. Nah, disitu kita kan juga belajar kan. Jadi orang tuh juga harus menarik untuk bikin orang lain tuh mau bergaul sama kita juga kan, dari cara kita komunikasi ataupun cara kita ngajakin sesuatu buat ngobrol gitu. Kalau cuman ngobrol ketemu orang di kafe, makan sekali dua kali, itu pasti masih ada gap ya, masih ada bikin canggung. Tapi kalau kita coba ajakin, bro, ayo kita main bowling bareng, bisa mungkin main bowling bareng berapa orang, terus baru ke kafe, baru ngobrol, itu kan ada apa ya, feel yang dibangun gitu, ada bonding yang dibangun gitu. Termasuk juga misalnya sambil olahraga apa dan segala macam. Jadi lebih ke kayak gitu sih sekarang. Dan aku percaya Gitu. dalam bertemu orang itu gak cuma komunikasi doang sih. Benar. Tapi cara kita berpenampilan pun masuk. Yes, agree. Cara kita wangi kita pun masuk. Iya, Maksudnya kayak agree. banyak orang yang sekarang ngerasa kayak, ih, lu gaya banget pakaiannya rapi-rapi kayak gitu. Padahal kan katanya bos-bos BCA tuh konglomerat ke BCA katanya pakai kaos sama sandal jepit. Benar. Cuma I'd say mereka udah di top kayak gitu. Ya Yes. terserah mereka mau ngapain gitu. Yes, agree. Cuma buat kita yang lagi merangkak naik, Yes. kita tuh harus setidaknya respect diri kita dulu. Benar. Baru bisa dihormati orang lain saat bertemu. Benar. Dan salah satu caranya tuh dengan pakai Valor ya. Wih, benar. Harus biar harum ya, apalagi cowok harus tuh pakai Valor gitu ya. Karena benar-benar men's groom kita coba pelajarin. Bedanya mungkin kalau kita kemarin crafting produknya, kita coba pelajarin hormon-hormon apa sih yang sebenarnya bikin cowok itu ngerasa confident, hormon aroma seperti apa yang bikin cowok ngerasa confident, tenang dan sebagainya. Itu ada scientific learningnya. Misalnya kalau cowok sering nyium aroma Max dan sebagainya, kalau di collaborate sama vanilla yang bikin kita feel-nya lebih nyaman gitu ya. Vanilla itu kan kesannya nyaman, tapi nggak ada kesan maskulin ya. Max itu bikin kepercayaan diri pria itu lebih ngerasa, wah ini laki banget nih. Itu tuh bikin kita juga jauh lebih nyaman ketemu orang lain, potensi ngobrol juga jauh lebih nyaman. Makanya hal-hal kayak gitu kita pikirin tuh buat di
Valort ini kandungannya gimana sih? Kita coba crafting itu jadi di luar dari aroma yang bikin nyaman, kita pikirin hal begitunya sih, itu sih. Ini parfum bukan sembarang parfum ya. Maksudnya aku nggak nyangka maksudnya sampai mempelajari hormon yang bisa bikin orang lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri, lebih tenang. Makanya kita bikin varian-varian beberapa. Sebenarnya parfum ini hanya pintu pertama lah, pintu masuknya kita gitu ke market cowok gitu. Tapi goals kita pengennya jadi men's grooming sih, men's grooming gitu sih. Iya. Ya. Dan kalau secara overall, tetap gimana pun aku percaya how we treat ourselves itu sangat mencerminkan how other people treat us kan. Yes. Kayak maksudnya Agree. kita harus respect diri kita biar orang mau menghargai diri kita juga. Dan secara nggak langsung kalau kita berpakaian rapi, kita tuh jadi lebih percaya diri juga. Dan kalau pakai Valort yang tadi hormonnya ada yang sampai bikin kita percaya diri kan, why not gitu. Kalau emang kita jadi lebih confident, kita punya delivering message jadi jauh lebih bagus juga. Benar. Dan itu menurut aku mahal banget. Dan itu aku juga baru-baru belajar. Itu penting banget sih. Iya. Ini makanya kita bikin produk yang ini itu kolaborasi sama Hitman System kan. Salah satu mungkin bahasanya apa ya? Komunitas belajar buat cowok-cowok itu lebih dewasa. Mungkin dari cara approach wanita, mikirin karir dan sebagainya. Nah, kita ngerasa kita punya audiens bersinggungan nih. Kita punya audiens yang sama. Let's create something kira-kira bisa impactful bareng-bareng buat pria gitu. Itu sih. Ini barusan jomblo-jomblo berdiri semua. Ini harapanku. Oke. Cuma ini berbeda sama podcast pada umumnya. Itu tuh sangat berlawanan dengan podcast motivasi biasa ya. Oke. Tadi Bro Haris ngajarin kita when to stop. Di saat motivator berkata maju terus, Bro Haris ngajarin when to stop, mengatur ritme, dan when to say no. Di saat motivator bilang, katakan iya kepada sebanyak mungkin opportunity. Itu menurut aku, itu benar-benar yang semua orang harus pelajari sekarang tuh itu sih. Di tengah era dimana terlalu banyak motivator yang menggaungkan never stop, harus lanjut terus. Tapi menurutku itu semuanya benar sih. Apa yang motivator juga bilang, yes di semua problem itu juga benar. Knowing when you stop itu juga benar. Cuman pace-nya aja yang berbeda. Mungkin in the first time, kamu lagi building karir, kamu lagi bangun bisnis yang pertama kali, semua opportunity kerjain dulu aja. Yes, bisa semua ya. Sampai nanti kamu bisa pikirin, mana yang lebih efisien dari banyak yang aku kerjain gitu. Nah, ketika udah ketemu satu yang efisien, satu yang ngasilin lebih besar dan segala macam, udah fokus. Kalau udah fokus di sana, mulai fokus, baru ngomongin no nih. Ketika another opportunity yang buang-buang waktu atau cuman waste energy. Tapi in the phase awal-awal, mau nggak mau, yes dulu aja. Karena kita kadang nggak tahu potensi kita sebenarnya di mana sih. Tapi karena opportunity yang datang banyak gitu ya, terus ngasih kita experience, akhirnya kita bisa tahu nih, oh ternyata kapasitas kita di sini nih. Nah, ketika udah mulai dadak fokus dalam dan segala macam, udah nanti baru knowing when must stop gitu sih, or no. Berarti advice ini sangat kontekstual ya. Maksudnya jangan sampai kita terima semuanya mentah-mentah juga. Setuju sih soal itu. Yang tadi Bro Haris bilang, kalau misalnya kita lagi di fase eksplorasi, kita mungkin boleh say yes sebanyak mungkin. Karena kita juga belum tahu kita punya sisi tajam tuh di mana sih. Benar. Dan di saat kita udah tahu tajamnya kita di mana, disitulah baru kita belajar mengatur ritme dan belajar mengatakan tidak. Yes, agree. Menurut data Bro, itu cuma 15% bisnis yang bisa melewati fase 5 tahun pertama mereka. Dan ini berarti kita ngomong soal sustainability. Menurut Bro, apa sih yang bikin sebuah bisnis tuh bisa sustainable? Oke. Bisnis itu sustainable atau bertumbuh juga, itu ketika orang-orang dalamnya juga bertumbuh kan. Kalau spirit foundersnya atau CEO-nya cuman untuk kaya diri sendiri, biasanya dia cuma mikir udah orang ini tetap ngerjain ini aja lah kayak gitu. Dia udah bagus kerjaan di sini, bukan lebih ngedidik dia lebih tinggi lagi untuk jadi leader. Padahal kalau didik dia jauh lebih tinggi lagi, lebih leader, itu perusahaan juga pasti grow-nya akan jauh lebih cepat kayak gitu. Tapi kebanyakan orang mungkin bahasa yang dagang lebih nyaman, udahlah gini-gini aja enak, aku lebih suka punya employee yang nggak lebih pintar dibanding aku gitu. Kalau pintar nanti susah diatur-atur atau misalnya malah nipu perusahaan segala macam. Itu menurutku tergantung dari leadership-nya kita sih. Kalau kita bisa ngedukasi dia baik, terus bisa manage dan treat dia sesuai dengan diri dia, dengan kapasitas leadership kita, aku rasa perusahaan itu akan bertumbuh jauh lebih cepat sih kayak gitu.
Yang jelas kalau ditanya biar sustain kayak gimana, pasti memperbanyak customer repeat ordernya sih menurutku ya. Itu maintain lah, karena perusahaan yang tumbuh itu kan asetnya tuh dari customer ya. Kalau terus acquisition customer baru kan cost-nya jauh lebih gede dibanding maintain customer yang udah ada atau existing customer. Jadi kalau misalnya mau sustain, kita harus bisa maintain customer yang udah ada, person di dalamnya harus bisa tumbuh gitu ya, diedukasi baik secara finansial, baik secara knowledge, baik secara experience, baik secara pendidikan, itu juga harus grow sih. Karena percayalah, kita mau berhasil pasti harus bantu orang lebih banyak kan, kayak gitu. Itu Ini sih. bersinggungan dengan team building juga ya, masuk di situ. Benar. Tapi sebelum kita masuk ke team building, aku mau nanya deh, apa sih matrix yang Bro Haris pakai untuk menentukan, tadi kan Bro Haris ada beberapa kali mention product market fit. How do you, kayak gimana cara Bro Haris measure product market fit? Gimana cara pebisnis tahu kalau kita tuh sedang melakukan hal yang benar? Oke. Pertama tadi benchmark dulu. Competition-nya ada nggak nih? Kalaupun ada, berarti mulai lihat apakah competition-nya berat atau enggak. Yeah. Nah, kalau udah ada competition-nya berat atau enggak, ukur juga entry barrier-nya mudah atau enggak gitu ya. Terus kemudian lagi, setelah itu coba dicek udah berapa lama nih perusahaan nih. Kalau perusahaannya udah lama dan masih ada, kalau nggak ada di lokal, lihat di luar negeri ada nggak gitu. Yeah. Berarti itu bisa jadi trademark kan. Oh, ini produk kayak gini kayaknya bakal sustain. Udah, baru lihat quality secara produknya gitu. Kalau lihat quality produknya udah oke, kita coba bikin, terus orang juga suka, responnya bagus, 90% bilang oke dan yes dan nyaman gitu. Coba aja jalanin kayak gitu. Tapi apapun feedback yang didapat, itu bukan berarti untuk stop, justru untuk improve kita punya produk. Karena produk pertama pasti nggak akan pernah perfect. Produk pertama rilis nggak akan pernah perfect. Even kita udah sejago dan seperfect apapun, ada aja something yang kita miss dari customer. Misal, karena itu brand baru yang mungkin orang belum kenal secara brand, belum bisa punya strong intangible aset dari brand itu untuk mereka believe gitu ya. Yes. Jadi kita mesti didikte sama audience gitu. Nah, contoh misalnya ngeluarin parfum terlalu oud, nanti mungkin few people nggak terlalu suka yang begini nih kayak gitu. Tapi ada segmen yang suka gitu kan. Nah, kita coba dengerin mana yang kira-kira jadi feedback yang bisa kita dengarkan untuk improve perusahaan, atau memang ini sebenarnya feedbacknya baik tapi memang belum sejalan aja sama goalsnya perusahaan, ya itu tetap bisa disortir sih kayak gitu. Jadi ngomongin metriknya tadi lah, lihat dari situ, terus penjualan kita kayak gimana, selama ada traction penjualan yang baik, ya udah di go. Kan kalau penjualan organik ataupun brand baru misalnya udah penjualan udah lumayan, apalagi diiklanin masif kan baru lebih masif kan hasilnya gitu sih. Tapi let that sink in, teman-teman. Produk pertama itu nggak mungkin langsung sempurna. Setuju. Meskipun kita research-nya udah kayak mati-matian, Benar. tetap kita harus pada akhirnya testing ke market juga, dan mereka yang menentukan apa itu sempurna atau tidak. Walaupun kita udah testing ke market, sambil berjalan kita pasti tahu juga nih, oh another feedback apa nih kurangnya kayak gitu. Karena pasti nggak akan sempurna, produk yang pertama tuh nggak akan sempurna sih, gitu sih. Dan yang tadi Bro Haris bilang, pentingnya kita punya benchmark juga, benchmarking. Dan tadi Bro Haris bilang, bisa aja kita lihat dari dalam negeri maupun luar negeri. Yes. Aku jadi keinget kata-kata Eko Andrewson tuh. Kalau lu masih di awal, kayaknya lu boleh deh amati, tiru, plek-ketiplek aja ya. Benar, At least lu pahami dulu frameworknya, kenapa mereka melakukan itu, baru lu modifikasi pelan-pelan, refine, dan temukan identitasnya kita di dalam itu sendiri. Benar. Dan aku ngerasa itu mahal banget sih. Maksudnya kayak kebanyakan dari kita ngide banget. Kayak dari awal udah berusaha, ini nih. Blue ocean banget gitu ya. Sedangkan kita tahu kapasitas kita nggak bisa mampu untuk edukasi terlalu banyak, bakar uang terlalu banyak gitu lah. Gitu sih. Setuju banget sih. Ko Andrew mentor kita, terus sekaligus komisaris di Howard juga kan. Dan akhirnya aku sangat excited juga masuk ke bagian team building. Karena aku juga harus belajar banyak soal ini. Sama, aku juga masih terus belajar nih, Mas. Tapi untuk Bro Haris, apa sih kriteria mencari the right person untuk timnya Bro Haris? Kalau aku lebih ngelihat gini, kalau ngomongin experience, semua orang punya experience bagus itu mungkin banyak juga. Terus kalau ngomongin kapasitas, ini kan berarti ngomongin sosoknya gitu.
Nah, kalau aku lebih ngelihat ke mereka yang mau belajar dari kesalahan, ke mereka yang punya resilience juga sih. Artinya kerja pakai hati. Kalau kerja udah nggak pakai hati, menurutku susah. Maksudnya gini, kalau di company yang mungkin udah sustain kayak corporate gede gitu ya, mereka jam pulang, udah pulang, kerja selesai. Tapi kalau masih starting, masih fase-fasenya mulai bangun bisnis lagi, kita butuh tim yang benar-benar kerja pakai hati, yang mungkin sometimes ada insight-insight yang malam hari kita dapetin gitu ya, kita share ke grup, jadi bahan diskusi saat itu juga gitu. Meskipun itu nggak akan rutin, tapi at least kalau orang yang kerja pakai hati pasti dia masih akan nanggepin. Tapi kalau yang sekedar udah jamnya pulang, terus udah nggak mau ngurusin kerjaan, aku rasa itu juga bakal susah ya. Tapi at the position kalau perusahaan yang udah gede, mungkin that's fine. Tapi kalau in a struggling way, kayaknya masih di pertumbuhan proses, butuh tim yang banyak pakai hati, terus mau belajar juga, mau dengerin feedback dan sebagainya sih. Itu sih. Buat teman-teman yang biasa komen infolocker, take notes tuh ya. Iya benar. Karena menurut aku itu penting banget. Dan yang tadi Bro Haris bilang, kita harus bisa belajar dari kesalahan, mencari orang-orang yang bisa belajar dari kesalahan. Dan kita pun juga, bukan cuma mereka doang, tapi kita juga. Setuju. Itu mungkin kalau kata-katanya istilahnya itu growth mindset ya. Iya. Mereka mau terus berkembang walaupun membuat Harus kesalahan. punya growth mindset, benar. Karena nggak bisa dipungkiri, sepintar apapun orang, dia pasti bisa buat kesalahan kan. Semua orang yang jago pasti pernah bikin kesalahan sih. Percaya dulu itu sih. Semua orang besar pasti start dari kecil. Jadi nggak usah takut. Dimarahin, diomelin, akuin aja salah. Terima aja salahnya. Tapi di sisi lain kita coba cari nih feedback apa yang didapat lagi untuk kita bisa improve gitu sih. Jadi lebih ke spirit mau akuin kesalahan, habis itu mau belajar lebih baik gitu aja sih. Kayak gitu. Nah, kan kalau tadi yang Bro Haris bilang untuk orang-orang yang mulai nih, tadi kita udah bicara soal team building, tapi kita mundur sedikit. Jadi saat orang mulai bisnis, mereka tuh pertama kendalanya bisa jadi di permodalan, yang of course bisa diselesaikan dengan partner. Tadi Bro Haris mention kalau Ko Andrew Santo tuh salah satu komisioner di Valor. Kayak kayak apa sih kriteria dari partner yang menarik untuk kita ajak kerjasama? Cara mencarinya juga gimana gitu? Sebenarnya nggak pernah berpikir sejauh itu juga sih. So far kalau ngomongin tadi gimana cari partner yang tepat, pasti at least satu yang bisa kita juga belajar banyak dari dia kan. Terus yang kedua mungkin bahasanya yang percaya sama kita. Mungkin kalau ngomongin partner yang cuman mau nyari bahasanya kepentingan sesaat, bisa aja banyak. Tapi kalau partner yang percaya tuh dia ngasih kesempatan. Mungkin kita making kesalahan gitu, dia masih bisa ngajarin kita yang benarnya kayak gimana nih. Dia masih bisa tunjukin kita cara nanggapinnya begini nih, kayak gitu. Nah itu menurutku penting. Terus kalau nyari partner pasti juga nyari yang strategis lah ya. Artinya nggak cuman ngomongin uang aja gitu. Kalau cuman uang doang kayaknya banyak banget kita bisa cari. Tapi ke strategis tuh kayak misalnya network yang kita dapat, terus learning proses yang kita dapat gitu ya. Terus kemudian lagi mungkin ilmu yang mungkin orang lain harus carinya jauh dari kelas macam-macam, kita bisa dapat langsung direct. Menurutku beberapa indikator penting ya kalau kita mau cari partner dan sebagainya gitu sih. Gitu. Kenapa aku mention ke bawah ke sini? Karena baru-baru tuh aku lihat data yang menarik banget, Bro. Jadi sekarang secara internasional itu ini lagi fase di mana founder tuh paling tinggi persentasenya di 38%. Itu bootstrapping tanpa partner. Menurut aku ini implikasi dari beberapa tahun belakangan yang banyak investor yang dikecewakan. Benar. Karena founder-founder yang terlalu kita harus rapid growth nih, tapi nggak ada profit, not profitable, dan akhirnya merugikan semua pihak. Ngejarnya valuasi lah ya. What do you think about itu? Sebenarnya itu juga kebentuk dari ekosistem visinya sendiri sih. Visinya yang bikin founder yang kayak gitu tuh jadi begitu. Karena dari awal ngejarnya hanya growth, valuasi, tapi nggak mikirin buku hijau ya. Growth dalam arti kata customer aktifnya berapa nih gitu ya. Retention seperti apa gitu. Tapi ngomongin profit mungkin ngomongnya itu investasi jangka panjang. Padahal sebenarnya bisnis tuh gimana caranya profit secepat-cepatnya kan. Kayak gitu kan. Baru growth-nya after that kayak gitu loh. Jadi sama pasti nggak ada bisnis yang tiba-tiba buka
sebulan 2 bulan langsung tiba-tiba terbang, itu pasti ada tapi nggak banyak gitu loh. Itu prosesnya pasti panjang. Di luar dari itu pasti sebelumnya udah coba mungkin perusahaan sejenis, udah coba banyak pelajaran sehingga pas dia implementasi ke new brandnya jadi lebih bagus ya gitu kan. Nah, kalau ngomongin tadi kenapa bisa begitu ya, sekarang investor banyak khawatir lah ya kayak gitu ya, karena tadi mainnya cuman mikirin oke, ini perusahaannya besar nih valuasinya, terus customernya banyak tapi bukunya nggak hijau. Itu kan memang game areanya VC ya pada saat itu, yang mungkin nanti dia masuk mungkin di preset jual ke nanti series berikutnya gitu ya, series A, series B dan sebagainya, mereka udah exit, udah clear kayak gitu. Tapi kan momen terakhirnya itu di atas kan, susah untuk exitnya kalau udah terlalu banyak gitu, dan bahkan image-nya terlalu gede tapi nggak ada isinya kan susah. Makanya itu juga sebenarnya yang bikin saya worry. Sejujurnya saya nggak mau tuh sebenarnya kayak ngisi masuk podcast dulu segala macam, karena saya punya spirit kayaknya saya harus perbaikin portonya lebih baik dulu deh. Kayaknya ini bisnis harus bisa growth dulu deh, baru ngomong gitu, baru bicara, baru ini. Kalau belum kayaknya fokus kerjain bisnis aja deh dulu kayak gitu. Makanya itu juga jadi spirit saya untuk sebenarnya kalau ngomongin sharing dari experience sebelumnya ada, tapi kan kalau ngomongin portonya sekarang mungkin belum yang kayak dulu gitu ya. Jadi lebih kayak nggak usah mantasin dulu dengan portonya sekarang nih gitu. Jadi kalau ngomong ada hasilnya. Karena kalau orang udah gede, ngomong apapun mungkin orang semua bakal terima dengerin. Tapi kalau kita masih on scratch gitu ya, baru running something yang baru lagi, kita ngomong sesuatu sebenarnya yang benar pun bakal kelihatan jelek kayak gitu. Tapi Bro Haris ini too humble. Enggak lah. Emang semua orang aku setuju tetap harus bangun portofolionya terus. Tapi ya, aku ngerasa tetap banyak yang bisa kita pelajari dari hidup semua orang di fase manapun. Bahkan kadang-kadang lucunya dari anak kecil pun kita bisa belajar. Apalagi Bro Haris yang pengalamannya menurut aku udah lumayan signifikan. Tapi yang aku note tadi penting banget itu kayak bahkan ekosistem yang sekarang, yang founder banyakan yang bootstrap karena kekecewaan investor, itu sebenarnya kesalahan dua pihak. Karena VC juga dulu sempat membentuk founder yang seperti itu. Betul. Mereka segampang itu memberikan dana dan akhirnya disalahgunakan kan. Iya, karena ngerasa teknologi ini bakal baru, bakal kayak gitu kan. Sedangkan bisnis UMKM yang sebenarnya udah profitable, untuk ngajuin dapat dana tuh lumayan cukup alot gitu ya. Gitu sih. Sekarang aku merasa berarti kita mulai shifting lagi nih ke era-era penjual-penjual glodok. Yang prinsipnya tuh cuan first, profit first. Iya, tapi tetap di online ya, mostly ya. Di online. Pasti online itu pintu utama untuk ngetes produk lah kayak gitu ya. Karena kan nggak ribet untuk start di online gitu. Tinggal pertanyaannya mau konsistensi jualan nggak kayak gitu sih. Itu sih kayaknya. Dan tadi kita udah touch on ke bagian dimana kita temuin product market fit. The business works, dan akhirnya kita make money gitu, profitable, bukunya hijau. Kalau soal ekspansi, kapan sih Bro Haris ngerasa this is the right time to expand gitu? Oke, sebenarnya kalau ngomongin ekspansi kayaknya tiap bisnis punya jangka waktu yang berbeda. Tapi leveling garis besarnya mungkin kalau di fase pertama kan starting ya. Starting itu mungkin tim seadanya, nggak sebanyak itu. Cuman tim beberapa yang kira-kira mau ikut fight sama kita, nggak bisa milih yang bagus-bagus banget. Tapi begitu masuk phase berikutnya, phase kedua profiting, udah mulai profit nih, tahu mana yang harus diefisiensi, tahu mana harus naikin laba itu lewat mana gitu ya. Kan produk ada yang memang kita bikin untuk bahasanya produknya cuma traffic generator gitu, untuk datangin traffic aja. Produk yang untuk jadi profit maker yang marginnya gede dan sebagainya perlu kita sesuaikan. Nah, ketika udah masuk fase profiting, nanti baru fase ketiga kan systemizing. Nah, di situ mungkin employee pada mulai lebih loyal sama perusahaan, karena aturan mainnya udah mulai clear nih, plus minusnya udah mulai clear nih kayak gitu. Systemizing, di situ juga kita mulai bisa acquiring expert kayak gitu. Nah, baru after that kita mulai expand pasti lebih masif. Jadi habis systemizing baru nanti multiplying lah kayak gitu. Jadi ketika udah mulai masif, udah mulai sistem pondasi akarnya kuat, baru mungkin expandingnya bisa mati-matian lah, bisa jor-joran lah kayak gitu. Itu sih penting banget, jadi membedakan fase dimana pebisnis early
founders itu kita fokus on building good products, building and everything. Ini dapurnya ngebul lah ya betulnya. Iya, the later version itu foundernya fokusnya di building systems ya, dalam hal expanding. Kalau Bro Haris, what challenges sih yang lagi dihadapin sama Bro Haris sekarang di bisnis yang sekarang? Sama, apapun bisnisnya kita saat ini gitu ya. Kalau new business pasti starting dulu. Fokusnya dapur ngebul. Kalau udah mulai dapur ngebul, profiting kan kayak gitu. Profiting gimana caranya? Mungkin timnya jadi lebih lean, tapi profitnya jadi lebih bagus kayak gitu. Nanti baru systemizing lagi. Systemizing ini kan ngebentuk culture juga. Beda-beda ya. Ini tergantung dari kita ini sebagai founder atau CEO-nya. Kita bisa bikin culture kayak gimana nih kayak gitu. Nah, bahkan kalau ngomongin after pandemic ini udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang timnya mungkin WFH semua ya. Atau mungkin WF anywhere gitu. Work from anywhere, work from home, everything like that gitu ya. Itu kalau kita nggak coba adaptasi juga kayaknya sayang deh kayak gitu. Nah, makanya beberapa di Valor juga kita sekarang gunain itu gitu. Ada beberapa tim yang sifatnya kerjanya tidak di kantor, di tempat lain, tapi produktivititasnya kita ukur dari mulai stand up meeting pagi itu ada, terus kemudian lagi walaupun pakai Gmeet gitu ya, apa namanya day to day progressnya kita pantau. Jadi dia juga nyaman, kita juga nyaman, yang penting outputnya bisa baik. Nah, di Valor kemarin kondisinya adalah nemuin pola kerja yang sesuai sih, karena harus nyocokin. Foundersnya juga banyak kan kayak gitu. Shareholdernya ada 4 orang kan, ada Juan, ada Ko Auri, ada Ko Andrew. Ini semuanya orang impactful. Aku juga belajar banyak. Jadi aku juga belajar sih dari cara mereka kayak gimana gitu ya. Nyesuaiin juga cara kita komunikasi, cara kita mungkin koordinasi gitu ya dan sebagainya. Ke tim juga sama, ngatur flow-nya. Ini tuh nggak bisa cepet, jadi harus paham pelan-pelan di situ sih. Tapi begitu udah mulai paham, udah mulai ini, pelan-pelan busnya jauh lebih kerasa, ngebutnya udah mulai kerasa nih gitu pelan-pelan itu sih. Sebelum kita ngebut, kita harus perbaikin dulu mesin-mesin yang di dalam ya. Dipersiapkan. Tik-tik baru nanti ngebut. Dipersiapkan lah untuk bisa lari gitu. Dan tadi Bro Haris ada mention touch on ke yang zaman sekarang tuh semenjak post pandemic itu banyak companies yang mulai memberlakukan work from anywhere. Dimana zaman dulu tuh mostly tuh work from office. Yes. Kayak what are your thoughts on this? Kayak menurut Bro Haris, apakah efektif work from anywhere? Sebenarnya sangat-sangat efisien ya dan efektif sebenarnya. Satu, misalnya biaya kantor jadi nggak terlalu gede, meskipun tetap ada tim di kantor gitu. Terus yang kedua, sebenarnya tiap employee bisa nentuin gitu ya, kapan waktu-waktu produktivitas mereka ngasilin performance yang baik ya gitu. Karena mereka bisa maintain sendiri waktunya. Tapi at least kita cuman kontrol nih KPI daily-nya gitu ya, kerjaan daily-nya bagus atau enggak. Itu justru mereka ngurangin apa ya bahasanya, pressure, stresnya lah. Bukan berarti kita nggak ngasih pressure gitu, itu juga salah gitu. Bisnis tetap harus ada seperti itu. Tapi dia jadi bisa lebih maintain aja sih, lebih bisa seimbangin aja kayak gitu sih. Nah, kalau ngerasa orang yang belum cukup dewasa, belum paham namanya tanggung jawab, aku rasa juga work from anywhere tuh nggak berlaku sih, nggak cocok buat dia. Karena tipe-tipe yang kayak gini biasanya butuh di push dulu nih, butuh diomelin dulu nih baru kerja. Tapi kalau orang yang udah cukup dewasa, yang udah paham tanggung jawab, yang udah paham akan nama baik, yang udah paham maksudnya ini responsibility dia, mau lagi dimanapun, dia pasti akan beresin sih. Ya itu sih salah satu contoh kerja pakai hati mungkin ya gitu. Dan ini menarik banget karena akhir-akhir ini tuh sering viral yang video-video kayak pas lagi office meeting, yang online meeting, lagi ada yang lagi mani-pedi, ada yang lagi kayak itu. Oke, aku ngerasa kayak lucu juga. Zaman sekarang bisa kayak gitu. Dan yang tadi Bro Haris bilang itu penting banget sih, kayak kita work from anywhere itu cuma works buat orang-orang yang sudah cukup dewasa. Untuk menjaga nama baik mereka. Dan mereka tahu juga mereka punya responsibility yang harus mereka jaga. Setuju. Tapi kalau menurut Bro Haris, at least for now, itu gimana sih sistem yang efektif? Hybrid? Work from office atau work from anywhere? Condongnya kemana? Hybrid kalau sekarang sih sebenarnya. Jadi ada tim-tim yang memang kita perlu daily, day to day-nya harus cepet ketemu bahas nih. Gitu. Ada tim-tim yang kita rasa, oh ini kayaknya remote fine deh kayak gitu. Itu akhirnya nentuin dari apa ya, seberapa intens kita mungkin di top
manajemen untuk ketemu person-person itu kan kayak gitu. Dan tadi Bro Haris ada touch on juga, maksudnya kayak di saat apa itu, kita tuh juga harus sebagai owner itu harus tahu cara push juga, sebagai management level harus tahu cara push. Ya, Ini seni menurut aku. ya, Seni push secara sopan dan tetap memotivasi. benar. Gimana sih cara ala Bro Haris nih, cara push tapi tetap respectful dan itu tuh justru bisa menimbulkan motivasi di tim kita. Oke. Selalu kalau ngomongin push pasti juga harus ada reward ya. Reward and punishment itu juga harus clear. Kalau di aku pribadi sekarang gimana nge-push, yang jelas adalah kita udah kasih tahu dari awal. Ini your responsibility. Nah, tapi bertahap dengan 4 fase delegate lah, kayak kita kerjain, dia liatin, habis itu kita kerjain, dia kerjain, habis itu dia kerjain, kita liatin, sampai akhirnya dia kerjain, kita lepas, atau nanti cuma kita kontrol. Selama 4 phase ini udah dilewatin, udah akhirnya dia bisa jalanin, baru kita udah push sama targetnya aja gitu. Ini lu harus responsibility nih, gimana caranya tetap harus bisa tereksekusi sesuai sama game plan-nya kita kayak gitu. Responsibility begini. Nah, kadang kalau orang-orang yang cerdas itu perlu dikasih tahu why-nya gitu. Nanti dia sendiri yang cari jalannya. Kasih tahu, kenapa sih kita harus begini? Karena kalau kita ini achieve begini nih, kita berhasil bikin event, pasti impact-nya bakal begini nih. Oh gitu. Nah, caranya saya saranin ke dia. Tapi kalau memang orang yang masih bingung mau ngapain atau apa, itu harus detail to do-nya. Lu harus lakuin ini sekian, lakuin ini. Nanti baru dia tahu efeknya begini gitu. Itu sangat menarik. Aku juga pernah dengar kalau orang cerdas itu harusnya dikasih tahu aja what dan why, yang tadi Bro Haris bilang why itu penting juga ya. Dan mereka they will find the how. Ya, benar. Sementara orang yang let's say dia masih kurang termotivasi, kita tuh harus kasih tahu how-nya. Benar. Dan lucunya orang-orang cerdas yang dikasih tahu what, why, mereka kadang bisa kejutin kita dengan how yang lebih menarik dari yang sebelumnya kita pikirkan. Setuju. Agree. Ini aku ngerasa bener-bener kayak udah kuliah bisnis sih ini. Enggak lah. Udah dari, kalau teman-teman yang bener-bener nyimak itu udah cool bis ini jatuhnya. Ngobrol. What should we expect dari Bro Haris at least 1-2 tahun ke depan? Nggak harus expect apa-apa. Yang jelas tetap jadi manusia yang baik aja sih. Kadang tuh ada beberapa mungkin quote yang mungkin bahasanya bertabrakan lah kalau jadi pegangan. Sama kayak misalnya lu diperlakuin gak baik, ngapain lu mau di situ? Ngapain lu harus baik lagi? Kalau menurutku sih enggak sih. Mau diperlakuin gak baik, mau diperlakuin gak fair, tetap kita harus lakuin yang terbaik versi kita aja. Kita nggak perlu nge-treat orang sama kayak yang dilakukannya kita, tapi kita nge-treat orang sebagaimana kita mau di-treat kayak gitu. Jadi mau dilakuin nggak baik sama orang, mau dihianatin orang, tetap perlakuin mereka baik aja. Akan ada waktunya kok, itu nanti Tuhan yang balas sendiri. Jadi bukan urusan kita. Jadi menurutku nggak ada yang perlu diekspektasikan dari seorang Haris. Yang penting aku pengennya coba bisa jadi orang yang lebih baik aja sih, ngasih impact lebih baik, itu aja sih paling. Such a good answer. Gitu. Gila sih. Itu aku jadi pingin deh lain kali jawabnya kayak gitu juga. Keren juga ya. Enggak lah. Dan maksudnya kayak itu menunjukkan banget kalau itu growth mindset, dan you're maksudnya nggak benar-benar putting pressure di yourself, kayak maksudnya expect gue 1-2 tahun lagi gini ya. Kalau ngomongin personal life pasti ada target-target, tapi nggak bisa promises gitu Yes. terhadap orang lain. Cuman spiritnya sama, gimana caranya tetap bisa improve untuk jauh lebih baik lah. Gitu aja sih. Buat orang lain, buat impact dan everything lah kayak gitu. Berkarya lah gitu. Bro, meskipun di dunia nyata tuh kita nggak bisa balik waktu ya. Cuman khusus di podcast ini, Oke. di Game of Life, Oke. kita tuh bisa putar balik waktu. Oke. Dengan cara puter ini. Kalau Bro Haris boleh muter waktu, di momen mana sih yang Bro Haris pengen balik dan apa yang bisa di fix? Dan aku percaya mungkin Bro Haris nggak mau juga hidup dengan regrets. Yes. Of course banyak orang yang ngerasa kayak justru kesalahan zaman dulu tuh yang bikin gue jadi gue yang hari ini. Benar. Tapi aku mau Bro Haris sharing dong, di momen mana sih yang sebenarnya Bro Haris tuh bisa perbaikin biar teman-teman mungkin yang lagi melalui fase itu tuh
mereka jadi bisa, oh ternyata gitu caranya melalui fase itu. Yes. Gitu, bro. Kalau satu yang pertama adalah menurutku kalau kalian belum pernah usaha gitu ya, better menurutku di umur 21 sampai 25 kerja dia sama orang. Karena itu percepatan buat usahamu. Karena aku nggak pernah kerja kan sebelumnya sama orang. Jadi beneran usaha aja terus naik turun. Itu beneran volatil banget hidupnya. Udah kayak kripto. Beneran pernah megang duit banyak, habis lagi. Megang lagi banyak, habis lagi gitu. Tapi itu jadi dewasa. Ngatur uang pelan-pelan kayak gitu. Tapi menurutku kalau aku bisa kembali, mungkin aku akan coba kerja sama orang dulu. Seprofesional mungkin. Dan top the best career you can achieve gitu ya. Karena itu bakal ngebuka banyak potensi. Dari network yang lebih cepat, potensi ketemu juga investor lebih cepat, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah belajar benar-benar menguasain bahasa lebih banyak sejak dini. Itu menurutku juga penting. Karena kalau kita menguasain banyak bahasa, literatur yang kita bisa dapat bisa banyak. Aku beruntungnya, dulu SMP bahasa Arab bisa, bahasa Inggris pelan-pelan, nah sekarang sih udah well. Nah, makanya aku sekarang juga lagi learning. Aku udah lupa proses. Oh, dulu aku seneng banget belajar bahasa gitu. Nah, sekarang makanya aku baru ingat lagi. Jadi aku lagi learning in few months ini bahasa Mandarin lah ya, bahasa China. Jadi aku coba learning lewat games juga gitu-gitu. Jadi ya udah, coba kuasain sih kayak gitu. Aku pernah dengar quotes, the fastest way to achieve what you want is to take it slow. Banyak anak zaman sekarang, apalagi yang semenjak lewat, lucu banget potongan TikToknya Bro Timothy, yang kayak selalu pecut orang untuk cepet-cepet. Aku tahu he meant well. Dia tuh intensinya baik supaya orang jangan malas-malasan doang di rumah, jangan scrolling. Dia lebih mau kasih push dorongan awal itu. Tapi buat teman-teman yang sebenarnya sudah punya motivasi itu dan mereka malah jadi workaholic, itu bisa jadi buruk. Dan yang tadi Bro Haris bilang penting banget. Di umur 1 sampai 25 bisa jadi itu adalah foundation moment. Kita tuh justru harus belajar sebanyak mungkin. Benar. Daripada terjun langsung jualan umur 8, 12. Itu of course bisa jadi jalan yang benar juga. Tapi itu bakal sangat stressful karena kita harus trial and error. Dimana kita bisa aja belajar langsung dari mentor. Iya. Mentor, dan kita maksudnya lebih tahu sistemnya lah. Kita belajar sistemnya pelan-pelan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yes. Semuanya bisa dilewatin. Dan yang perlu diingat juga adalah keberhasilan masa lalu pun belum tentu menentukan keberhasilan masa depan. Gitu. Even you ada di bahasanya berhasil di masa lalu, di masa depan belum tentu. Karena semuanya banyak berubah. Nokia berhasil zamannya. Sekarang kita nggak tahu kayak gimana. Dan itu banyak banget. Jadi jangan pernah puas dengan pencapaian masa lalu. Yang lalu biar berlalu. Belajar lagi hal baru menurutku sih penting banget untuk bisa akuisisi hal baru dan sebagainya. Yang penting adalah nggak pernah berhenti aja, nggak pernah stop aja. Kalau kalian decide dari awal udah mau bisnis, oke, harus terima harganya. Bakal kesepian, bakal banyak mungkin ketipu ataupun gagal bisnis proses yang lumayan panjang gitu ya. Nggak setara sama teman-teman yang mungkin kerja lebih stabil, udah punya banyak hal gitu. Itu mungkin harga yang harus dibayar. Tapi kalau kalian juga kerja sama orang lain, jangan berharap fasenya akan nyaman terus juga. Belum tentu kalau perusahaannya baik-baik saja. Kalau perusahaannya tiba-tiba bangkrut, udah persiapin apa. Jadi tetap harus mikirin untuk jangka panjang sih kayak gitu. Banyak juga yang tadinya kerja, tiba-tiba buka usaha langsung melesat. Karena dia udah punya work ethic yang bagus, dia udah punya experience yang bagus, udah tahu cara nanggepin klien, udah tahu cara follow up klien dengan baik dan sebagainya. Ada juga yang mungkin struggling dulu bertahun-tahun, pecahnya baru tiba-tiba naiknya drastis. Itu kan tiap orang beda-beda. Yang jelas adalah bayar harganya, bayar prosesnya. Setiap orang harus tahu konsekuensinya aja. Kita ke Bali bisa jalan kaki, ya, sampai renang, resikonya mati aja. Kalau mau naik kendaraan, naik mobil bisa gitu ya, capek. Kalau mau naik pesawat bisa, cuman ongkosnya mungkin lebih tinggi dikit gitu ya. Kalau mau rame-rame pakai mobil jauh lebih hemat, tapi kalau sendiri better naik pesawat gitu misalnya. Kalau mau naik helikopter harganya lebih mahal lagi, tapi waktunya lebih cepat, nggak perlu menunggu. Nah ini kan masing-masing ada harga yang harus dibayar kan, dan waktunya juga ada masing-masing gitu. Jadi kita tinggal pilih, kita bisa bayar waktunya yang kayak gimana, bisa bayar harga yang kayak gimana, bisa bayar prosesnya kayak gimana. Itu sih. Jalan kaki ke Bali sih bukan ke Bali sih, ke surga. Itu pun kalau masuk surga. Kalau masuk surga. I believe everything is
contextual. Yes, Jadi yes. please take it with a grain of salt. Kalian ambil saran-saran di sini tuh harus disesuaikan lagi sama keadaan Ya, kalian. jangan terlalu mentah itu. Dan karena ini game of life, di sini tuh ada tombol fast forward. Kita Oke. bisa fast forward ke 100 tahun ke depan, bro. Oke, Aku percaya ini aset digital, bisa bertahan sampai 100 tahun lagi. oke. Apa satu sarannya, bro, yang time proof nih, yang bener-bener kayak orang di 100 tahun lagi masih bisa resonate sama advice ini? Oke. Silakan. Jangan curangin orang. Satu. Terus yang kedua, jangan mau menang sendiri. Pikirin juga orang lain. Itu. Terus mungkin yang ketiga, tetap lakuin yang terbaik aja. Selama kamu bersih, nggak cacat, artinya nggak curangin orang, nggak curi, nggak fraud, jangan takut depan masalah. Go aja, pasti ada jalan keluar kok. Itu aku rasa berlaku sampai kapanpun. Ya, karena aku juga ngerasa di bisnis sebelumnya juga sama. Hubunganku sangat baik sama teman-teman yang mungkin di masa lalu. Mungkin namanya anak muda pernah bikin salah lah. Tapi semakin dewasa ke sini, semakin tahu kesalahannya apa, semakin bisa bertanggung jawab, jadi masih bisa komunikasi. Bahkan kalau ngomongin sama teman yang mungkin pernah, partner yang pernah mungkin ngianatin atau curangin, sekarang aku juga punya hubungan baik sama mereka. Jadi aku beranggapan kalau nggak dulu mereka begitu, aku juga nggak akan bisa begini sih. Itu sih. Itu aja mungkin. Thank you so much, bro. Thank you, bro. Thank you for your time. Thank you for the invitation. Gitu. Dan buat teman-teman yang mau, aku nggak bisa bilang yang mau secerdas Bro Haris, tapi yang mau at least se-confident dia, se-well-mannered dan well-look lah ya, itu bisa mulai dengan sesimpel pakai parfum Valor. Aha. Ya nggak sih? Apalagi maksudnya itu bisa mendorong kepercayaan diri orang. Kan? Sebenarnya nggak harus juga, bro. Nggak harus. Dia pakai parfum bisa apa aja. Cuman di Valor kita coba ngasih edukasi. Gimana sih cara seorang pria ngejaga penampilannya. Seorang pria bisa punya daya tarik tersendiri kayak gitu. Nah, cuman produknya kita baru ada di Parfum nih dan akan soon di tempat lain. Kalau to be fair, silahkan teman-teman cobain biar tahu nanti kayak gimana. Kalau memang nggak cocok ya setiap orang punya seleranya gitu. Tapi yang jelas adalah visi kita creating true gentleman. Jadi kalau mungkin di tempat lain teman-teman beli produk karena suka produknya, kalau di sini mungkin kita bisa provide teman-teman dengan edukasi lah gimana jadi pria yang lebih baik. Itu aja sih mungkin. Ini pertama kalinya pas hostnya mau jualan malah narasumbernya nolak. Such a gentleman approach ya. Iya. Kita ngomong apa adanya aja Iya. kan. Jadi biar mereka yang menilai sendiri. Let them decide ya. Yes. Tapi buat teman-teman yang emang udah kebelet nih, Iya. kalian bisa beli lewat link di description box juga. Yes. Thank you so much once again, bro. Thank you so much. Thank you This for has the been invitation. The game of life, and I'll see you in the next level.